rumah di mana kami suka datang ya, bertemu dengan Bapak dan Ibu Watu. Saat ini kita bertemu dalam suasana yang berbeda, dalam suasana penghiburan. Saya ingin membacakan terlebih dahulu Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kita percaya Bapak Maksi dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mengawal ibadah kita akan menyanyi lagu Sion nomor 449. Lagu Sion edisi lengkap 449. Sama-sama. Tiap hari aku selalu berjalan, ku teguh hadapi cobaan, percaya Bapa beri kekuatan, tak ada yang aku takutkan. Tak terkira kemurahan Tuhan, yang terbaik Tuhan selalu berikan. Dalam suka duka kehidupan, Dia beriku kedamaian. Tiap hari Tuhan dekat denganku, mencurahkan berkat yang limpah. Ditanggungnya semua bebanku, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dilindunginya akan umatnya, dan segala yang dimilikinya. Umur dan kekuatan ditambahkan, itu yang dijanjinya. Tolong aku dalam pencobaan, ku percaya janji-Mu Tuhan. Hiburan-Mu teguhkan imanku, tertulis dalam Alkitab-Mu. Tolong aku bila bebanku berat, dengan tangan Bapa yang kuat. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Doa buka akan dilayangkan oleh Pak Weli. Silahkan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan dalam surga, pada petang menjelang malam ini kami tunduk kepala mengucapkan terima kasih
atas berkat dan pimpinan Tuhan bagi masing-masing kami keluarga. Sepanjang hari ini kami sudah melaksanakan kewajiban dan tugas kami masing-masing ya Tuhan. Dan tiba pada saat ini, pada ruang Zoom ini, pada acara penghiburan bagi keluarga Watung Kawubung ya Tuhan, di mana beberapa waktu yang lalu Bapak Maksi Tuhan telah izinkan untuk istirahat dari jerih lelahnya ya Tuhan. Ya dalam surga, pada saat ini oleh pertolongan Roh Tuhan, melalui hamba Tuhan, Bapak Pendeta akan membagikan firman penghiburan bagi keluarga, bagi ibu dan kedua anaknya, dan juga bagi kami semua yang mengikuti acara Zoom ini. Kiranya itu boleh memberi kekuatan, semangat dan pengharapan, bahwa hanya dari Tuhan, hanya dari firman-Mu, sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kami, khususnya keluarga yang berduka. Biarlah acara ini boleh membawa berkat bagi kami, khususnya bagi keluarga. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Jemaat Bukit Zaitun yang kekasih, hubungan kami dengan Ibu Ana Watung ada hubungan keluarga seperti yang pendeta sampaikan pada waktu khotbah pelepasan ya. Kami dekat dengan keluarga Watung dan pada waktu di Tumoto saya memang membantu Ibu Ana untuk sekolah sahabat anak-anak, tapi tidak terlalu terlibat karena Ibu Ana banyak kreasinya untuk anak-anak. Itu sebabnya pada waktu saya di sekolah sahabat anak-anak di sini, saya langsung hubungi Ibu Ana untuk minta Cila memberikan lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan, dan mereka dengan senang hati memberikannya. Itu makanya saya waktu Pak Ketua kita menyampaikan bahwa keluarga Watung Kawubung ini juga adalah keluarga, termasuk keluarga Jemaat Bukit Zaitun, saya pun senang ya, dan karena kita bisa bersekutu lagi bersama-sama. Di sini saya tadi Pak Ketua bilang ada keluarga Mas Heru. Terima kasih Mas Heru sudah gabung dengan kami Jemaat Bukit Zaitun dalam rangka penghiburan. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Limbong. Kami persilahkan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita.
sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Memang semua indah pada waktunya. Terima kasih untuk lagu yang pasti menguatkan Ana, Pinkan, dan Cila ya. Menguatkan kita semua karena persekutuan, persahabatan, dan lagu pujian untuk Tuhan. Kalau Pak Maksi, saya ingat di Tumoto, saya senang sekali kalau Pak Maksi menyanyikan lagu El Shaddai. Itu makanya sering dinyanyikan lagu El Shaddai itu. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan riwayat hidup dari Papa Pinkan dan papanya Cila yang tercinta. Silahkan. Selamat malam, apakah suara saya terdengar? Kerasin dikit. Apakah sekarang terdengar? Bapak Maksi Watung lahir tanggal 7 Juni 1960. Menikah dengan Mama, Ibu Ana Vera Kawubung, tanggal 11 November 2001. Papa dan Mama memiliki 2 orang anak, Alicia Pinkan Watung, kakak saya, dan Devlin Priscilla Watung. Orang tua Papa, Paul Watung, lahir di Sonder, tanggal 12 Februari 1929. Mama, Sophie Cetombokan, lahir di Toli-Toli, tanggal 31 Maret 1931. Papa memiliki 6 orang bersaudara. Anak yang pertama, Frankie Watung, yang kedua, Olga Watung, yang ketiga, Tommy Watung, yang keempat, bapak saya, almarhum Maksi Watung, yang kelima, Esther Watung, yang keenam, Jerry Watung. Semasa hidup, Papa tidak pernah marah-marah pada siapapun. Bahkan setiap hari di rumah, Papa selalu bercanda, tidak pernah sama sekali mengeluh sakit. Papa adalah orang yang sangat amat sabar dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Papa orang yang baik, kami sangat menyayangi Papa. Tapi Tuhan lebih sayang sama Papa. Kami mohon untuk terus mendoakan Mama, Pinkan, dan Cila agar tetap kuat dan ikhlas untuk menerima ini semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, benar ya. Pengalaman riwayat hidup dengan sebagian daripada keadaan dari Pak Maksi yang sudah disaksikan ini, kita juga merasakannya, ya, kebaikan yang suka mengalah itu. Baiklah, waktu yang indah ini kita berikan kepada Pak Pendeta untuk membawakan firman Tuhan.
Kita satu dalam doa. Waktu terbaik Tuhan sudah berikan kepada kami pada saat ini ya Tuhan. Kami anggota Jemaat Bukit Zaitun bersama dengan tamu yang lainnya Tuhan, dan terlebih dengan keluarga Watung yang saat ini sedang berduka cita. Bapa di surga, kami peduli ya Tuhan terhadap keluarga yang sedang berduka ini. Oleh karena kami merasakan bagian juga dari keluarga. Kami pernah saling mengasihi dengan almarhum Maksi Watung. Bahkan kami juga Tuhan mengetahui bagaimana cara hidupnya dan juga kedekatan dengan anggota-anggota jemaat. Begitu dirasakannya Tuhan, sehingga bukan saja Ana, Pinkan, dan juga Sila yang merasa kehilangan. Tetapi kami anggota Jemaat Bukit Zaitun merasakan ada sesuatu yang hampa di dalam kehidupan kami setelah Tuhan mengizinkan hamba-Mu ini untuk beristirahat sementara. Bapa di surga, kami sudah sepakat ya Tuhan untuk saling menguatkan. Baik kami anggota-anggota jemaat, terlebih keluarga yang sedang berduka. Biarlah Tuhan dengan kebersamaan ini, keluarga merasakan bahwa kami peduli dan mereka tidak ditinggalkan oleh kami. Terlebih ya Tuhan, mereka merasakan bahwa hadirnya kami di tengah-tengah keluarga ini ya Tuhan. Tuhan juga hadir bersama-sama dengan mereka. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mau mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin terlalu berlebihan kalau saya mengatakan bahwa saya begitu dekat dengan saudara Maksi. Karena sebagai sahabat sepelayanan, begitu dekat kami di dalam canda, di dalam pekerjaan, di dalam saling menghargai satu sama lainnya. Bukan saja mungkin terhadap saya sendiri, saudara Maksi ini menghargai orang lain. Tetapi saya tahu bahwa beliau pun menghargai saudara-saudara. Karena kedekatan keluarga ini di tengah-tengah Jemaat Bukit Zaitun, tentulah Jemaat Bukit Zaitun lebih mengetahui daripada apa yang saya ketahui. Saya mengenal saudara Maksi Watung ini baru di Jemaat Tumoto. Sebenarnya sudah tahu sebelum di Jemaat Tumoto, tapi itu hanya sepintas saja, karena kami sering bertemu di arisan ataupun di acara-acara gereja. Apakah kita ketemu di jemaat seperti saat ini dalam suasana duka, ataupun di suasana sukacita kalau ada orang yang mengundang dalam pernikahan pada waktu sebelum COVID ini. Saudara-saudaraku sekalian, tentulah Jemaat Bukit Zaitun lebih mengetahui bagaimana gaya hidupnya, bagaimana cara-cara bercandanya. Diakui oleh semua anggota-anggota Jemaat Tumoto, bagaimana kehidupannya
atau cara bercandanya seperti yang dilakukan terhadap anggota jemaat Bukit Zaitun mungkin. Mungkin ada beberapa yang sempat mendengarkan bagaimana saya membawakan firman Tuhan pada saat di rumah duka, bahwa saya ini berasal dari Kota Mobagu. Itu daerah Sulawesi Utara di bagian utara. Kemudian saya pernah bersekolah di Amurang. Dan saudara-saudara tahu, yang lain. di Kota Mobagu saat saya bercerita, saudara-saudara dari keluarga Advent, saudara Maksi ini tahu, kenal, bahkan ada sanak familinya di Kota Mobagu. Jadi waktu saya tanya ini, tanya itu, dia mengetahui semuanya. Karena ternyata Pak Maksi juga pernah tinggal di Kota Mobagu. Kemudian saat saya masih SMP kelas 3, kemudian naik kelas 1 SMU, berarti ada 2 tahun saya di Amurang. Saudara-saudara, ternyata saudara Maksi ini memang asli dari Amurang, lama tinggal di Amurang. Pada saat saya bercerita, menanyakan nama ini, nama itu, teman-teman sekolah saya, saudara-saudara tahu, saudara Maksi ini kenal semuanya. Apakah itu sahabat saya yang ada di Amurang, guru-gurunya juga, jalan-jalan yang ada di Amurang, kampung-kampungnya, bahkan saudara-saudara, sampai kesebelasan kesayangan kami sama, yaitu kesebelasan sepak bola yang bernama Kuda Laut di Amurang. Karena memang Amurang ini letaknya di pinggir laut. Sampai kesebelasannya itu dinamakan Kuda Laut. Pada masa itu begitu terkenal ya kesebelasan ini. Dan semua waktu saya tanya Max, ada namanya Max, itu penyerang dari Kuda Laut ya. Dia tahu sekali. Dan yang lebih saya merasa bahwa kami akhirnya begitu dekat, di mana saya yang dulunya adalah Muslim, kemudian saudara Maksi dari golongan Kristen Protestan kebanyakan dipertemukan menjadi sama-sama Advent di gereja Tumoto. Dipertemukan di Bandung ini sama-sama sebagai umat Tuhan. Saudara, luar biasa rencana Tuhan. Mungkin saudara-saudara juga kalau mau menceritakan tentang keberadaan saudara Maksi ini, punya kesan yang masing-masing saudara-saudara bisa ceritakan tentang apa yang lucu, tentang apa yang membuat kita terharu, tentang apa yang mungkin yang sedikit tidak senang, ya. Mungkin saudara-saudara lebih banyak pengalaman dengan saudara Maksi ini. Dan pada saat ini saudara-saudara, saudara kita ini sudah diistirahatkan oleh Tuhan. Bukti kepedulian kita masing-masing, malam ini kita mengadakan penghiburan kepada saudari Ana, Pinkan, dan juga Sila. Judul khotbah saya pada
malam ini sebagai khotbah penghiburan berjudul Berkat Allah dalam Duka Cita. Saya ambil dari buku Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Saya rindu sekali untuk membacakannya. Kejadian 25 ayat 7 sampai dengan 11. Dikatakan demikian. Judulnya adalah Abraham meninggal dan dikuburkan. Ayat 7. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efrom bin Zohar. Orang Het itu di padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Tempat pemakaman dari Abraham adalah Gua Makpela. Gua Makpela ini adalah tanah dari Bani Het. Saudara-saudara, kalau kita baca sejarah kenapa sampai Abraham memiliki tanah ini. Pada waktu itu adalah di mana Sarah, istrinya, meninggal. Dia tidak tahu mau dikuburkan di mana. Tetapi saudara-saudara, karena hubungan Abraham dan keluarganya ini begitu terkenal oleh orang-orang Bani Het, sampai-sampai Bani Het ini menawarkan kepada Abraham untuk dimiliki oleh Abraham tanah atau gua Makpela, tempat dikuburnya Sarah, istri dari Abraham. Tetapi saudara-saudara, kita ketahui bersama-sama bahwa Abraham ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan karena imannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia dikenal oleh orang Mesir, orang Het, atau orang-orang yang ada di sekitar tanah Kanaan sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena tindakan-tindakannya itu selalu menguntungkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan Abraham dikenal sebagai keluarga yang kaya raya. Oleh sebab itu, pada saat Abraham ditawarkan untuk memiliki gua Makpela ini, tanah ini, Abraham tidak mau mendapatkannya dengan cuma-cuma. Tetapi dia mau supaya membayar tanah tersebut dengan harga sesuai dengan harga pada waktu itu. Dan saudara-saudara, kita tahu ceritanya. Saat itulah Abraham memiliki tanah tersebut. Kemudian dia menguburkan istrinya Sarah di tempat itu. Bahkan kalau kita dengar sejarah selanjutnya dari keturunan-keturunannya yang lain, bahkan sampai Yakub, Yusuf, mereka
memesan kepada anak-anaknya agar supaya, atau saudara-saudaranya, agar supaya mereka pun pada waktu ada di tanah Mesir, mereka berpesan harus dikuburkan di Gua Makpela. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kematian bukanlah peristiwa yang baru dan asing bagi kita. Dari sejak zaman nenek moyang kita, kematian itu akrab dengan keadaan kita sebagai orang-orang yang hidup. Bagi banyak orang, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Dan karena itu, segala usaha dan upaya manusia berusaha menghindari apa yang disebut kematian. Itulah kita sebagai manusia yang fana ini. Maunya menghindari dari kematian. Kalau mendengar saudara-saudara kita di kiri atau di kanan ada yang meninggal, hati kita itu merasa terpukul. Kalau bisa, kita tidak akan mengalami kematian. Itulah yang ada di pikiran kita sampai Tuhan datang. Kemudian, saudara-saudara, kita mengetahui kematian tidaklah memandang umur dan keadaan manusia. Abraham umur 175 tahun. Dia meninggal. Istrinya Sarai meninggal pada usia 127 tahun. Kemudian Yakub dan yang lain-lainnya dalam usia-usia yang panjang. Tetapi saudara-saudara, kita ingat, kematian tidak memandang umur, seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Saudara Maksi harus diistirahatkan oleh Tuhan dengan usia kurang lebih 60 tahun. Kematian bisa saja datang kapan saja dan dalam situasi hidup yang bagaimanapun. Dan sangat luar biasa rancangan Allah terhadap manusia, karena manusia tidak dapat dengan persis mengetahui kapan kematian terjadi. Artinya, hanya Tuhanlah yang mengetahui kapan ajal seseorang tiba. Oleh sebab itu, sewajarnya lah manusia mengucap syukur atas umur panjang yang Tuhan berikan apabila kita memperoleh umur yang panjang. Akan tetapi, walau demikian, maka suatu apapun seseorang apabila ia meninggal, keluarga yang ditinggalkan pastilah akan berduka. Akan ada ratap tangis dan rasa sedih karena ditinggalkan untuk selamanya di dunia ini. Wajar kalau kita merasa sedih, merasa berduka, karena orang yang kita kasihi telah mendahului kita. Kenapa perasaan kehilangan itu mendatangkan duka? Saudara-saudara, coba kita ingat, kita pikirkan. Karena memori kita mengundang untuk mengingat seluruh kehidupan yang meninggalkan kita. Memori kita mengenang segala perbuatan-perbuatannya semasa hidupnya. Bagaimana Ana, Pinkan, dan Sila, ya, setelah kematian Saudara Maksi, memori mereka langsung mengingat bagaimana pada waktu masih bersama-sama dengan Saudara Maksi. Saudara, pada saat itulah
kesedihan itu datang. Pada saat kita ditinggalkan, pada saat kita mengingat bagaimana orang yang meninggalkan kita itu di masa hidupnya, bagaimana dia menyayangi kita, bagaimana rencana-rencana di dalam kehidupan keluarga selalu tercetus di dalam pikirannya. Saudara-saudara sekalian, di dalam bacaan Kejadian 25 ayat 7 sampai 11 dikisahkan tentang kematian Abraham. Sedikit yang saya ingin sampaikan tentang Abraham, ya. Yang pertama, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ia dikenal sebagai bapa dari segala orang percaya. Bahkan disebut dengan bapa segala orang beriman. Itulah Abraham. Dia dikenal dengan imannya, dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, meninggal ketika rambutnya telah memutih dan pada umur yang sangat tua, yaitu pada umur 175 tahun yang didahului oleh istrinya, ya, pada umur 127 tahun. Berarti saudara-saudara, ada sekitar beberapa puluh tahun Abraham telah ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian yang ketiga, kendati pun peristiwa kematian Abraham dalam usia yang sangat tua, peristiwa kematiannya tetap membuat anaknya, sanak saudaranya, dan para sahabatnya merasa kehilangan. Karena Abraham memiliki sosok atau pribadi dan jati diri yang teguh dalam iman, baik dan setia kepada Allah. Orang yang baik dan setia kepada Allah, pasti dia baik dan setia di dalam rumah tangganya. Itulah yang dikenang oleh anaknya, oleh sanak familinya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti juga kita mengenang bagaimana kebaikan dari saudara Maksi. Kemudian yang keempat, mengingat dan mengenang perbuatan Abraham yang demikian, anaknya, sanak saudaranya, dan para sahabatnya pastilah berduka, kendati pun kisah ini tidak tertulis dalam Alkitab, tapi kita tahu bahwa mereka sama seperti kita yang adalah manusia biasa. Mereka juga pasti berduka. Kita sekarang ini sedang berduka karena ditinggal oleh saudara Maksi. Tetapi kita saudara-saudara bisa dihiburkan oleh karena kebaikan dari saudara Maksi. Jika saat ini di tengah ibadah penghiburan ini kita teringat akan sosok almarhum dan membuat kita bersedih, hal itu sangat wajar. Namun demikian kita juga harus mengingat kabar sukacita yang menyapa kita bahwa orang yang telah mati akan berada di sisi Tuhan kita. Terlebih jika kematian itu adalah kematian orang percaya kepada Kristus. Dan kabar sukacita yang dikatakan bacaan kita dalam Kejadian 25 ayat 7 sampai dengan 11 bahwa Allah memberkati seluruh keturunan Abraham. Saudara Maksi, dengan imannya, dia sedang disimpan oleh Tuhan. Belum ada di sisi Tuhan, tetapi akan ada bersama-sama dengan Tuhan di saat Yesus datang pada kali yang kedua. Dan di saat itu juga, jika kita tetap memegang iman dan kepercayaan kepada Allah, seperti iman yang ditunjukkan oleh Abraham,
seperti yang ditunjukkan oleh saudara Maksi, maka kita pun akan berjumpa dengan saudara Maksi. Ana, Pinkan, dan juga Sila, hiburkan hati kalian bahwa Allah sedang merencanakan pertemuan reuni yang luar biasa dengan saudara Maksi apabila Yesus datang kelak pada kali yang kedua. Alkitab berkata bahwa setelah Abraham meninggal, Tuhan Allah tetap memberkati Ishak, seorang anak yang taat kepada ayahnya dan sangat mengasihi ayahnya. Dan ternyata Ishak tidak sangat terlarut dalam duka yang berkepanjangan. Oleh karena ia tahu Allah mengasihi ayahnya Abraham. Ini juga menjadi contoh bagi kita semua, khususnya bagi Ana, Pinkan, dan Sila. Jangan terlalu berlarut-larut oleh karena kita mengetahui bersama-sama bahwa saudara Maksi memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan Allah memberkati Ishak sepeninggal Abraham. Oleh itu, dalam duka cita saat ini pun, firman Tuhan ini yang kita telah baca, kita aminkan karena firman ini juga berlaku dalam hidup kita, terlebih bagi Ana, Pinkan, dan juga Sila. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, dalam renungan ini saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, sekalipun kita harus merasa sangat kehilangan atas meninggalnya saudara Maksi, atau siapa saja dari keluarga yang kita sangat sayangi, ada satu hal yang harus kita ingat bahwa kematian bukanlah akhir dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu tetap mengalir kepada orang-orang yang dikasihinya. Jika orang yang kita kasih telah meninggal dalam usia yang sudah lanjut, maka hal itu adalah juga kasih karunia Tuhan. Jika saudara Maksi meninggal pada usia 60 tahun, itu pun kasih karunia dari Tuhan. Dan jikalaupun dia telah pergi untuk selamanya dan meninggalkan kita, maka itu bukanlah akhir dari berkat Tuhan. Selalu ada berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan yang maha baik adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Dahulu, kini, dan untuk selamanya. Kasih itu pula lah yang akan menjadi kekuatan dan pengharapan bagi keluarga untuk meneruskan perjalanan hidup ini ke depan. Kasih itulah yang menuntun Ana, Pinkan, dan juga Sila untuk melanjutkan rencana keluarga kalian, untuk melanjutkan kehidupan keluarga kalian, walaupun sudah tidak bersama-sama dengan saudara Maksi. Seperti yang dinyanyikan oleh keluarga Limbong. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita juga akan dijadikan sebagai umat Tuhan kesayangannya. Biji matanya. Biarlah malam ini boleh menjadi satu kekuatan melalui firman yang sudah saya sampaikan pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya ya Tuhan, kami datang kepadamu. Dan tak henti-hentinya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mau selalu mendengarkan setiap permohonan-permohonan kami. Kami adalah kekasih hati-Mu ya Tuhan.
Kami ini adalah biji matamu. Kami sebagai manusia yang fana. Engkau adalah kekal. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau yang telah menciptakan kami, tentulah Engkau mengasihi kami seutuhnya. Bapa di surga, malam ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan kembali bagaimana kasih Tuhan kepada umat-umat-Mu yang memiliki iman yang teguh kepadamu ya Tuhan. Begitu banyak rencana-rencana yang Tuhan akan berikan kepada kami untuk kebaikan kami ya Tuhan. Kami juga mau ya Tuhan menyerahkan segala rencana-rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati ya Tuhan. Terlebih khusus ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah memberkati turunan Abraham oleh karena kematian dari Abraham. Begitu juga ya Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati Ana, Pinkan, dan juga Sila. Karena ya Tuhan, mereka memiliki seorang yang dapat diandalkan di dalam keluarga mereka, yang telah mengasihi mereka ya Tuhan, semasa hidupnya. Biarlah ini boleh menjadi satu acuan ke depannya Tuhan, agar supaya mereka bersuka cita oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Abraham, itu juga berlaku ya Tuhan, kepada Ana, Pinkan, dan juga Sila. Tak luput juga ya Tuhan, untuk kami, umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Bukit Zaitun, yang begitu dekat dengan keluarga ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh saling menguatkan satu sama lainnya, dan memberikan kepada kami ya Tuhan, saling memperhatikan, saling memberikan masukan-masukan, saling menghibur, dan terlebih saling menguatkan di dalam Tuhan. Bapa di surga, kiranya ya Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan Ana, Pinkan, dan juga Sila selanjutnya. Di dalam pekerjaannya Tuhan, biarlah dia disibukkan oleh pekerjaannya, di mana pekerjaan Ana ini ya Tuhan adalah membantu lembaga Tuhan. Dia akan secepatnya boleh dihiburkan, karena dia akan mengasihi apa yang Tuhan percayakan melalui tanggung jawabnya di lembaga Tuhan. Begitu juga dengan Pinkannya Tuhan, berkatilah pendidikannya. Diberikan kepadanya Tuhan hikmat dan kebijaksanaan dari surga. Dan terlebih ya Tuhan, sebagai anak muda, sebagai anak pilihan Tuhan, biarlah dia boleh mengerti bahwa hidupnya begitu berarti bagi Tuhan. Dan oleh karena Engkau memberikan sebagai anak muda yang khusus kepadanya Tuhan, ini boleh menjadi satu kehidupan yang boleh membawa dirinya Tuhan menjadi berbaur dengan umat-umat Tuhan yang lainnya. Biarlah Engkau akan menjaga dianya Tuhan, dan dia pun mengetahui tanggung jawabnya sebagai anak muda, sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, biarlah kesuksesan boleh menjadi bagiannya. Dan sebagai anak, dia dapat memberikan kekuatan kepada mamanya Ana, juga kepada adiknya Sila. Dengan demikian, dia boleh dikuatkan oleh karena dia memperhatikan mama dan adiknya. Begitu juga ya Tuhan untuk Sila. Berkatilah ya Tuhan, berikan pertumbuhan yang sempurna di dalam kehidupannya, dalam pendidikannya, dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam keluarganya ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadikan anak ini
menjadi anak kesukaannya Tuhan. Bagi kakaknya Pinkan, bagi mamanya Ana. Dan juga menjadi kesukaan bagi kami semua ya Tuhan. Terlebih menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga ini, walaupun sudah ditinggalkan oleh orang tua mereka, Maksi, mereka boleh menjadi alat-alat Tuhan. Memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa di surga, biarlah kami boleh saling menguatkan satu sama lainnya, terlebih terhadap keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Walaupun di tengah-tengah wabah virus corona, kami yakin ya Tuhan, Engkau akan menjaga kami. Memberikan kepada kami imun yang kuat. Dan terlebih ya Tuhan, Engkau akan memberikan iman kepada kami, supaya kehidupan kami tetap teguh di dalam Engkau. Dengan demikian, kami boleh memperoleh apa yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Apabila ada dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan pada sepanjang kehidupan kami yang lalu ya Tuhan, mohon pengampunan-Mu. Kami akan hidup untuk hari-hari selanjutnya menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Dan kami menghindari segala perbuatan-perbuatan yang hanya menyakiti sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi inilah doa kami ya Tuhan, kami bawa semuanya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Panjang sekali ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan. Sekarang kita tahu bahwa kehidupan dan kematian bukan hal yang bertentangan, tetapi di dalam Tuhan menunjukkan, kedua hal itu menunjukkan kasih karunia Tuhan. Sebelum kita ke acara yang berikut, saya ingin menyapa Ibu Desi, keluarga Ibu Olga Watung ini, Galaksi J6. Tadi ada Esther, Ibu Esther ya. Terima kasih sudah join. Boleh dibuka. Ini kalau Ibu Desi ini adalah jemaat dari Tumoto ya, sahabatnya Pinkan ini, anaknya Ibu Desi, Bu Cinta. Nona Cinta. Ya, terima kasih Bu Pen. Ya, Ibu Esther terima kasih sudah join. Ya Esther, saya adiknya Maksi, Bu. Oh ya, terima kasih. Turut berduka ya Ibu Esther ya. Dari Manado? Dari Jakarta, Bu. Oh ya, terima Iya. kasih. Nah, kami tidak bisa hadir, Bu, ke acaranya Maksi karena berhubung kami semua kena COVID, jadi kami tidak bisa hadir di acara pemakaman. Mohon maaf, Iya. anak-anak, Iya. kami tidak bisa hadir. Iya. Ya. Iya. Ya. Kami doakan cepat sembuh ya Bu ya. Terima kasih, Pak. Iya. Ini Ibu Olga Watung juga ya. Olga Watung kakaknya Maksi nomor 5, Bu. Oh ya. Sorry, Ya. nomor 2. Maaf. Yang Ibu Olga. Iya, di Amurang mereka. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti mungkin boleh kasih ini ya, kasih kata-kata. Sekarang ini kita akan mendengarkan ucapan bela sungkawa atas nama Jemaat Bukit Zaitun yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Apelabi. Kami persilahkan Pak Teguh. Baik, selamat malam untuk kita semua yang sudah hadir di ibadah Zoom ini. Secara khusus, saya mengucapkan selamat malam untuk Ibu Ana, anak kami Pinkan, dan juga Cila. Pak D minta maaf ya, tidak bisa mengikuti acara pelepasan Pak Maksi karena
Saat itu Pak Dik juga masih dalam masa isolasi. Jadi Pak Dik minta maaf kepada Ibu Ana, anak kami Pinkan dan Cila. Pada kesempatan malam hari ini, kami atas nama Jemaat Bukit Zaitun, sebelum menyampaikan ucapan duka cita kami, saya akan sedikit bercerita tentang keluarga ini. Saya mohon izin ya Ibu Ana untuk menceritakan bagaimana keluarga ini bersama dengan Jemaat Bukit Zaitun. Ketika kami membuka cabang sekolah sahabat Geraha Bukit Raya dari Jemaat Padasuka, keluarga ini pun yang mendukung dan mensupport keberadaan sekolah sahabat cabang di Geraha Bukit Raya ini. Keluarga ini adalah salah satu dari saudara-saudara kami yang lainnya yang ada di Geraha Bukit Raya yang mendukung keberadaan sekolah sahabat cabang di Geraha Bukit Raya ini. Banyak cerita ketika kami mengadakan sekolah sahabat cabang di GBR ini, dan kami sangat mengenal siapa Bapak Maksi. Secara pribadi, Bapak Maksi ini adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat bersahabat. Selama kami bersama-sama di sekolah sahabat cabang, bahkan ketika jemaat kami pun diorganisir, beliau juga termasuk dari bagian anggota jemaat Bukit Zaitun pada saat itu. Dan beliau juga adalah salah satu pionir yang mendukung terorganisirnya jemaat Bukit Zaitun dan keluarga. Jadi ketika kami bersama-sama dengan keluarga ini, ketika kami masih dalam satu jemaat, kami sangat merasakan hubungan kekeluargaan yang sangat baik. Saya tidak dapat mengungkapkan hal-hal yang lebih terperinci, tapi boleh saya katakan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang luar biasa di dalam pelayanan ketika kami masih bersama-sama di dalam Jemaat Bukit Zaitun. Ibu Ana yang begitu aktif, dan juga Bapak Maksi. Dan waktu itu anak-anak memang waktu itu anak-anak kami Pinkan, Cila memang masih kecil-kecil. Jadi mereka juga dengan teman-teman yang lain yang ada di Jemaat Bukit Zaitun sangat merasakan keakraban dan kekeluargaan di masa kanak-kanak mereka. Kepada Ibu Ana dan anak kami Pinkan dan juga anak kami Cila, walaupun saat ini tidak menjadi anggota Jemaat Bukit Zaitun, tapi kami Jemaat Bukit Zaitun tetap mengakui bahwa Ibu Ana dan anak-anak adalah keluarga dari Jemaat Bukit Zaitun. Itu tidak bisa kami pungkiri dan tidak bisa kami pisahkan di dalam kehidupan persaudaraan kami. Peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Ibu Ana dan anak kami Pinkan juga Cila
bagaimana Tuhan mengizinkan Bapak Maksi untuk beristirahat sementara. Kami sangat merasakan duka yang Ibu Ana rasakan dan juga anak-anak. Sehingga pada malam hari ini, sebagai wujud perasaan kami kepada keluarga, kami ingin memberikan penghiburan yang sejati agar Ibu Ana dan anak-anak boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Ada satu ayat yang ingin saya bacakan, yang saya tujukan kepada Ibu Ana dan anak kami Pinkan juga Cila. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya percaya kepada Ibu Ana. Duka yang dirasakan, kiranya Ibu Ana dan anak-anak jangan menjauh dari Tuhan. Mendekatlah selalu kepada Tuhan. Karena di situ akan memperoleh ketenangan. Hanya Dia gunung batuku dan kota bentengku. Percayalah Ibu Ana dan anak kami Pinkan dan juga Cila, bahwa Tuhan yang akan melindungi dan menjaga Ibu Ana dari sekarang sampai dengan nanti ketika Yesus akan datang yang kedua kali. Percayalah Ibu Ana dan anak-anak kami Pinkan dan juga Cila, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan akan selalu bersama dengan umat-Nya ketika umat-Nya mau dekat kepada Tuhan. Bagaimana ketika ayat ini kita hidupkan di dalam iman kita, maka saya yakin Ibu Ana tidak akan goyah. Anak kami Pinkan dan Cila pun tidak akan goyah. Saya percaya bahwa duka yang dirasakan saat ini kiranya boleh disimpan, dan marilah, dan saya ingin mengajak Ibu Ana untuk tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan akan memelihara keluarga Ibu Ana dan anak-anak. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, dan juga mewakili dari Jemaat Bukit Zaitun untuk kata-kata penghiburan yang pada malam ini bisa menguatkan dan memberikan semangat kepada Ibu Ana dan anak-anak. Dan ada perwakilan kami dari Jemaat Bukit Zaitun yang mungkin akan menyampaikan tanda kasih kami yang begitu besar pada keluarga. Kiranya ini boleh menjadi satu ikatan kasih di dalam Tuhan, bahwa kita adalah satu keluarga, secara khusus keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Teguh. Mungkin ada dari anggota jemaat yang lain yang ingin terdorong untuk
menyampaikan kata-kata bela sungkawa. Kami persilahkan sebelum keluarga, baik yang ada di Amurang atau di Jakarta mungkin yang ingin merespons. Kami persilahkan anggota jemaat yang lain. Dari saya, Ibu Pendeta. Mangga. Selamat malam untuk kita semua. Secara khusus kepada Mama Pinkan dan juga Sila. Pada waktu di rumah duka, sementara kami duduk bersama-sama dengan Bapak Mau dan juga beberapa saudara kita, ada yang datang kemudian bertanya, ya, rumah Bapak Maksi itu di sebelah mana katanya. Akhirnya, ya mungkin duduk dulu Ibu Matmia. Akhirnya saya sampaikan, saya katakan itu rumahnya bersebelahan dengan rumah Bapak Mau. Ya. Kebetulan Bapak Mau di samping saya katakan ini bersebelahan dengan rumah Bapak Mau. Terus yang sebelahnya lagi bersebelahan dengan keluarga Limbong. Mohon maaf Ibu Limbong ya, mohon maaf. Saya langsung katakan kepada mereka, di situ saat ini sudah ada 2 orang yang telah meninggalkan kita. Ada almarhum Bapak Limbong, sekarang Bapak Maksi lagi. Saya katakan kepada mereka, saya tidak tahu siapa lagi yang akan menyusul. Yang pasti tiket itu sudah ada di tangan kita masing-masing. Sudah ada di tangan kita masing-masing. Ya terus terang saja, tadi malam sudah jam 10 kalau tidak salah atau jam 11 saya menghubungi Bapak Teguh untuk mewakili jemaat menyampaikan ucapan duka karena memang rasa-rasanya tidak ingin mengeluarkan kata-kata, ya rasanya tidak ingin. Sebenarnya cukup ya ketika di rumah duka kemudian di pekuburan saya meneteskan air mata, tetapi ternyata tadi juga saya harus meneteskan air mata. Kenapa? Ya. Karena mungkin secara lingkungan, ya, secara jemaat kita memiliki hubungan emosional, secara keluarga pun, ya, dari ratahan dan lingkungan. Ya. Saya tidak tahu lagi ketika apa. Kalau sudah keluar dari rumah kemudian jalan ke bawah, ya paling mungkin nanti Pak Willy, Mas Heru yang selalu kita ngobrol, ya kita ngobrol. Sudah tidak ada lagi Pak Maksi, Pak Mau, itu sudah pasti kita ngobrol-ngobrol. Mau Pak Willy sama Mas Heru. Dulu almarhum Pak Limbong, sekarang Pak Maksi lagi. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa yang terjadi khususnya di lingkungan kami di Blok G ini. Sesuatu hal yang memang saya sampai katakan kepada mereka waktu di rumah duka itu, saya tidak tahu lagi siapa yang akan menyusul. Yang pasti tiket sudah ada di tangan kita masing-masing. Jadi memang secara pribadi, secara keluarga, kita merasa kehilangan. Hari Minggu terakhir adalah hari di mana kita bisa bertemu dengan Pak Maksi ketika saya dengan Ibu Lango berjemur di luar. Bapak Maksi olahraga sambil membawa olahraga ke pasar kaget di
kantor desa Cilame mungkin sambil bawa belanjaan kita masih sempat bergurau. Itulah hari terakhir di mana kita melihat Bapak Maksi. Tetapi saya yakin dan percaya segala firman Tuhan yang telah Mama Pinkan dan juga Cila dengar itu akan menjadi sebuah kekuatan penghiburan bagi secara khusus Mama Pinkan untuk kuat ya tabah di dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua Lamo ya. Memang waktu hari Rabu itu, waktu baru mau cari darah, ada beberapa dari Tumoto yang langsung menghubungi kita karena tahu kita lama di Tumoto ya. Tapi memang yang pertama kali kasih tahu kita dan masuk beritanya adalah dari Pak Darius. Dan tidak lama kemudian Pak Darius mengatakan bahwa Pak Darius akan mengantar Cila dan Pinkan ke rumah sakit. Waktu itu masih ada ya papanya Pinkan. Nah, disitulah baru banyak yang mulai japri lagi ke kita dengan keadaan ya. Itulah betapa besar tanggung jawab Pak Lango atas nama keluarga, atas nama jemaat, atas nama tetangga juga ya, sesama tetangga. Terima kasih. Baiklah, mungkin ada yang lain atau boleh keluarga? Silahkan. Ada yang lain pribadi baik dari jemaat kita ataupun keluarga, boleh saja langsung di-unmute lalu bicara. Silahkan. Pak Denny? Ya. Saya mengenal Maksi sekitar tahun 90-an. Ketika kita pemuda jemaat saya di Manado, Rono Tanah. Apa bisa hubungi Tommy nggak? Kunjung. Facebook apa? Dan bertemu dengan beliau di Jakarta tahun 90-an itu. Kemudian bertemu lagi ternyata ketika saya datang ke Bandung tahun 2000-an. Bertemu lagi dengan beliau. Terakhir saya ketemu dan bercakap-cakap ketika di rumah duka di keluarga Maroni. Kami duduk dan bercerita. Dan dapat kabar yang minggu lalu. Jadi 2021. Sehingga bisa dikatakan dari tahun 90 sampai 2021 ada sekitar 30 tahun berarti. Saya tahu beliau. Dan dia orangnya yang selalu mau menyapa kita. Ketika kita sering kontrol bareng istri ke rumah sakit, ketika pasti beliau kalau dia tahu dia pasti akan datang untuk ngobrol. Dan ada satu hal yang menarik. Waktu istri saya dirawat di rumah sakit, tempat tidur di sebelah kamar, 2 tempat tidur. Tempat tidur di sebelah sering kosong. Padahal pasien setahu saya itu banyak. Jadi saya tanya, kebetulan Maksi ini di bagian pendaftaran ketika itu. Ketika ada waktu saya turun ke bawah, ngobrol-ngobrol, seringkali saya ngobrol-ngobrol dengan dia. Saya ngomong, saya hanya panggil nama dengan dia.
Dia juga panggil saya nama, jadi memang cuma sekadar panggil nama. Di tempat tidur di sebelah kosong-kosong ya. Baru dia bilang, dia buka satu rahasia ke saya. Rahasianya lagi, kalau kita jaga, kalau ada pasien masuk, kita akan kasih kamar, memberikan kamar ke yang lain dulu. Kalau yang lain sudah terisi, terakhir di kamar bareng istri saya situ. Jadi sering kosong, karena dia akan isi dulu yang lain-lain. Baru kalau memang sudah terisi yang lain-lain, memang harus di kamar itu, ya udah, dia masukin di kamar itu. Luar biasa. Maksi untuk memberikan perhatian kepada kita. Di waktu masih, seperti tadi Pak Teguh bilang, waktu kita masih bersama-sama di awal-awal di cabang maupun di Jemaat Bukit Zaitun, kami memang selalu bersama, sempat retreat di Lembang ke rumah Dr. Walian juga. Bahkan foto-foto yang retreat itu juga, kalau Bapak Ibu buka website Advent Bukit Zaitun di About, di situ ada foto-foto tentang perjalanan Jemaat Bukit Zaitun. Di situ ada Maksi juga, di situ ada fotonya. Tadi saya barusan lihat juga, mengenang beliau. Itu yang perjalanan hidup saya dengan dia. Satu hal yang saya masih rindu, setiap kali saya ketemu dengan dia, setiap kali saya ketemu dengan Ana, secara langsung maupun menyentil, selalu saya ngomong, kapan balik ke Bukit Zaitun? Terakhir, ketika di rumah di keluarga Maroni, itu pun saya juga ada Bu Ana di sini untuk menanyakan itu. Karena saya rindu juga. Kita bisa bersama-sama lagi di Bukit Zaitun. Karena kita dekat, sekaligus berjemaat dekat. Tapi itu belum bisa terlaksana. Beliau sudah mendahului kita. Terakhir saya hanya bertemu ketika pagi-pagi, ketika sudah di rumah duka, sebelum saya ke kantor, saya berkesempatan untuk datang melihat sudah terkubur, sudah di peti mati. Itulah saat terakhir saya melihat dia. Saya percaya kita dikuatkan, Ana, Cila, Inkan, dikuatkan dalam iman untuk bertemu muka dengan muka di kerajaan surga nanti. Itu aja. Terima kasih. Amin. Bu Pendeta, ada Ya. Ibu Lango sama Ibu Mau sepertinya mau berbicara mungkin. Oke, silahkan Ibu Mawu dan Ibu Lango, kami persilahkan. Baik, kami dari Jemaat Bukit Zaitun, kami juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga ini, karena Bapak Pinkan, Bapak Sila, kami yakin dan percaya bahwa apabila kita setia kepada Tuhan, kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan orang yang kita. Kami dari Jemaat Bukit Zaitun untuk mengucapkan bahasa bahwa kami kepada keluarga ini, kami akan memberikan sesuatu, tetapi jangan dilihat dari apa yang kami berikan, tetapi dengan tulus hati, dengan ucapan
kepada keluarga ini, kami akan memberikan sesuatu untuk keluarga ini bisa hidup. Terima kasih karena kasih kuasa. Tuhan akan memberikan satu penghiburan. Kami yakin dan percaya bahwa apabila kita setia, kita akan bertemu dengan Bapa Nasi dalam kerajaan itu. Terima kasih. Kok nggak ada suara ya? Terima kasih sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Ibu Ana yang sudah menyampaikan ungkapan turut berduka dari jemaat juga sekaligus ya. Ibu, Ya, ya, maaf saya mau silakan. sampaikan sedikit ya. Silakan. Baik, Silakan. Shalom, Bapak Shalom, Ibu shalom. yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili keluarga, yaitu saya sebut satu persatu kakaknya Maksi. Boleh ya, Bu? Bapak Ibu? Jadi yang dari Kota Mobagu, Franky Watung, dari Amurang, Olga Watung, dari Amerika, Tommy Watung, dari Jakarta saya Esther Watung, dan terakhir adiknya Maksi paling kecil Yori Watung. Kami tidak bisa menyampaikan apa-apa selain berterima kasih kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi adalah itu sudah semuanya Tuhan yang memberi yang terbaik untuk Maksi, terutama juga Ana dan anak-anak. Dan kami berterima kasih kepada jemaat Advent yang ada di Bandung yang sudah banyak sekali membantu dari mulai sakitnya Maksi, setelah acara penguburan, dan sampai saat ini mereka masih, Bapak Ibu sekalian, masih memberikan penghiburan buat keluarga Ana dan anak-anak. Cuma itu yang kami bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih sebesar-besarnya, dan juga kami sendiri tidak bisa hadir seperti saya katakan dari awal tadi bahwa kami sekeluarga masih isoman, jadi tidak bisa melihat kakak kami Maksi yang terakhir kalinya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa 1 minggu sebelum dia meninggal, dia menghubungi kakak-kakak, adik-adik, teman-teman untuk menyampaikan bahwa dia sehat. Dia say hello kepada mereka, dan mereka menghubungi saya bahwa mereka bilang itu Maksi kasih tanda, kalau kata orang Manado kasih tanda atau kasih salam terakhir buat mereka, kami semua dan teman-teman dia. Jadi teman-teman yang komen-komen di Facebook mengatakan baru 3 hari bercanda dengan Maksi, baru seminggu Maksi menghubungi saya, baru begitu seperti itu Bapak Ibu, kenangan terakhir bersama Maksi, bahwa dia memberikan tanda bahwa dia akan meninggalkan kami. Tapi Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Maksi. Sekali lagi saya atas nama keluarga Watung menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, tentu terhadap Ana dan Pinkan. Sila, Pinkan jaga mama baik-baik, Sila juga, supaya kalian bersatu dalam tentunya meminta pertolongan selalu kepada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan, karena Tuhan yang selalu menguatkan kita semua. Terima kasih Ibu-ibu Bapak sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Bu Esther ya. Mungkin ada yang lain, mungkin Ibu Olga juga ingin menyampaikan sesuatu. Ini ada masuk yang lain, terima kasih ini yang sudah join. Ibu Olga ada mau bilang sesuatu? Oh tidak, makasih. Ada saudara-saudara atau sahabat-sahabat saya dari Bukit Caitun. Saya lihat di sini ada keluarga Mulyadi dengan 2 akun. Satu dari Magelang, satu dari Cimahi ya ini. Silahkan kalau mungkin ingin mengungkapkan apa-apa.
Ibu Mul ingin menyampaikan atau Pak Beni atau Pak Mul, silahkan. Terima kasih Bu Pendeta. Selamat malam semua. Saya turut berduka cita atas kepada keluarga Maksi Watung. Saya juga kaget karena mendengar ini. Sebetulnya dia dibilang sahabat juga, iya, teman bergurau kalau ketemu. Saya suka bercanda setiap ketemu, tapi setelah sudah lama saya nggak pernah ketemu, saya dengar ini juga kaget. Saya cuman bisa mengucapkan selamat, turut berduka cita. Semoga Ibu Ana, Pinkan, dan Sila diberikan ketabahan dan kekuatan. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga dan melindunginya. Terima kasih. Saya juga bergetar, sudah nggak bisa mau bilang apa lagi. Itu emang susah mengungkapkannya. Karena Pak Maksi yang saya suka bilang, Pak Dokter, ternyata sudah mendahului. Terima kasih. Semoga keluarga dikuatkan. Silakan. Terima kasih Pak Mulya. Di sini saya lihat ada Pak Stanley Kawung. Mungkin ini adik atau kakak dari Ibu Ana. Mungkin ada mau mengungkapkan sesuatu, silahkan. Selamat malam. Malam. Pastor, saya bisa didengar? Boleh. Dari kami keluarga, terima kasih bagi rekan-rekan, teman-teman sepelayanan, bahkan teman satu gereja yang telah membantu keluarga kakak kami, baik dalam jika dia meninggal, karena sangat disayangkan kami yang ada di Manado tidak bisa ke sana karena masih dalam situasi pandemi saat ini. Jadi terima kasih atas atensi yang diberikan, dan kami mohon untuk tetap mendoakan kakak kami beserta anak-anak agar senantiasa diberikan kekuatan dan diberikan penghiburan yang sejati yang asalnya dari Tuhan. Baik, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stanley ya. Kalau masih ada mungkin? Sudah tidak ada? Kami persilahkan Ibu Ana atau siapa yang mau Itu respons. Saudari Sevin kayaknya. Oh ya, silakan Sevin. Orang muda. Jadi orang muda. Silakan Sevin. Terima kasih Bu Pen Om Darius. Saya juga mau mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga Tante Ana, Pinkan, Sila, dan keluarga besar dari Om Maksi. Saya juga mewakili orang muda mungkin, karena tadi sebagian besar orang tua semua. Karena beliau Om Maksi, sangat meninggalkan kesan yang baik untuk kita ya. Apalagi kita anak-anak waktu masih di Bukit Zaitun. Saya mengenal Om Maksi ini sosok yang baik dan boleh dikatakan orang yang jahil, dan
bagi saya juga Tante Ana sama Om Max ini sangat baik. Kenapa? Karena mereka kalau misalnya saya ada kegiatan di luar, lalu ketemu sama mereka, mereka yang menolong saya. Satu contohnya waktu ke kegiatan pemuda di Tumoto, waktu itu saya nggak daftar dari gereja mana-mana, dan kalau makan siang di sana tuh pas acara itu dikasih kupon supaya bisa makan. Karena saya nggak daftar, saya nggak bisa makan karena nggak dapet kupon. Tapi Tante Ana sama Om Aksi nyamperin saya, langsung kasih kupon supaya saya bisa makan. Dan itu sangat berkesan buat saya. Apalagi waktu di rumah sakit, waktu selama praktek di rumah sakit Advent, tiap ketemu Tante Ana sama Om Aksi, mereka selalu mengenali saya, padahal saya pakai masker gitu, dan mereka selalu kenal, dan mereka selalu baik. Selalu baik, selalu kasih saya bantuan. Apalagi Om Aksi, kalau setiap ketemu dia nggak dia selalu tegur sapa ya, selalu kasih senyum. Dan yang selalu saya ingat dari Om Aksi ini, dia kalau ketemu saya dia nggak pernah panggil nama, selalu dengan candaannya beliau, entah panggil oh ini anaknya Pak Teguh, atau memanggil nama yang lain, tapi beliau nggak pernah panggil nama saya, tapi sesuai dengan candaan-candaannya. Dan saya selalu ingat siulan beliau juga. Dan kalau saya boleh saksikan, Om Max ini adalah sosok yang begitu baik, selalu ramah sama semua orang, sama orang muda juga, sama anak-anak dia juga selalu ramah. Saya juga jarang lihat beliau marah. Ya pokoknya beliau orang yang baik, dan saya yakin, percaya kebaikan dari Om Max ini juga meninggalkan kesan yang baik untuk kita semua. Tentunya bagi keluarga Tante Ana Pinkan Sila pasti akan diberikan kekuatan. Semua ini mungkin berat, tapi yakinlah kekuatan dan penghiburan dari Tuhan akan menyertai keluarga. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Sevin. Ada Ibu Limbong ingin mengungkapkan ungkapan-ungkapannya, kami persilahkan. Selamat malam untuk kita semua. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berbicara pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Ana, Pinkan, dan Cila. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka untuk Ibu Ana, Pinkan, dan Sila. Mungkin sekarang semua kata-kata yang datang dari kanan, dari kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau ya sudahlah, terserah deh mau ngomong apa, karena itu memang saya sangat rasakan. Tetapi nanti satu saat semua kata-kata penghiburan itu akan terngiang, dan kita akan mengakui itu benar adanya semuanya. Pada malam hari ini, semenjak saya mendengar kalau Om Maksi dalam keadaan sakit, waktu itu saya sedang berdinas malam. Saya lihat ada nama Om Maksi di HCU. Saya sangat kaget sekali, kenapa Om Maksi di HCU ya? Kami intip-intip hasil darahnya masih relatif bagus, tapi ada hasil darah yang belum keluar. Saya pulang karena memang kami dilarang untuk saling menjenguk. Saya pulang ke rumah, tiba-tiba pada sore harinya saya dengarkan sudah dalam keadaan gawat. Saya sangat tidak bisa bilang apa-apa, karena waktu saya bangun nggak ada lagi orang yang bisa saya tanya. Semuanya udah berangkat ke rumah sakit. Yang ada tinggal Om Mau. Om Mau hanya jawabnya, iya katanya gawat, hanya itu aja. Saya memutuskan saya berangkat ke rumah sakit, walaupun kami belum mandi sama anak saya.
Kami langsung pergi ke rumah sakit, tapi kami nggak sempat lagi ketemu dengan Om Maksi. Om Maksi ini adalah papa bagi anak-anak saya. Setelah almarhum tidak ada, Om Maksi yang menggantikan, membawa anak-anak saya ke sekolah bersama Om Heru. Mereka bergantian membawa anak-anak saya pulang ke dari sekolah dan berangkat ke sekolah. Sekarang untuk kedua kalinya anak-anak saya kehilangan papa. Papa yang sangat baik, yang tidak pernah kelihatan marah, yang selalu bercanda. Kalau kami ketemu di rumah sakit, Om Maksi suka antar barang ke setiap unit. Kalau kita ketemu yang ada hanya bercanda dan bercanda. Kadang-kadang saking seringnya Om Maksi bercanda, suka lupa apa yang udah dikasih. Ada banyak kenangan yang tidak bisa dilupakan bersama Om Maksi. Yang paling berkesan, saya sudah dari tahun 95 kenal sama Om Maksi, juga sama Tante Ana. Kami muda bersama-sama di Bandung, menikah bersama-sama, ambil rumah di tempat yang sama. Ada banyak kenangan yang indah, kenangan yang baik dalam kami bertetangga. Om Maksi nggak pernah menolak dimintain tolong apapun. Sama benar apa yang kata Cila tadi, Om Maksi itu selalu mementingkan kepentingan orang daripada kepentingannya sendiri. Tidak pernah menolak saya minta tolong untuk bawa anak-anak, walaupun di mobil udah sempit-sempit. Sampai anak-anak Om Maksi sendiri aja udah nggak tahu duduknya gimana. Karena lebih banyak anak saya daripada anaknya Om Maksi di dalam mobil. Tapi semuanya itu kita akan kenang menjadi kenangan yang indah. Om Maksi sudah istirahat. Kita berharap pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, kita bertemu dengan Om Maksi, dengan Om Hanes. Kita akan bersuka cita. Kita akan ketemu di surga bersama-sama dengan mereka. Tante Ana harus kuat. Pasti bisa. Kadang-kadang Tuhan menolong kita melalui tidak seperti apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita pikir sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali, tapi itulah cara Tuhan untuk menolong kita. Biarlah semoga kata-kata penghiburan yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara kita dari awal acara hingga pada saat ini semuanya itu dapat menguatkan, walaupun mungkin di dalam hati sangat memberontak. Mari kita saling mendoakan supaya Roh Kudus selalu menuntun kita, membisikkan kepada kita apa yang harusnya kita lakukan, apa yang harusnya saya perbuat untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan saya, terhadap anak-anak kita, terlebih terhadap Tuhan. Turut berduka cita, Tante Ana. Maafkan saya waktu acara penguburan saya nggak bisa hadir. Saya sudah coba untuk bertukaran kerja, tapi karena di tempat pekerja kami yang bekerja dalam jumlah sedikit, kami tidak bisa gampang sekali meminta libur. Bahkan kami libur pun hanya selesai kerja malam kami bisa dapat libur. Jadi walaupun saya tidak datang, saya selalu mohon doa kepada Tuhan, semoga Tante Ana, Pinkan, dan Cila dikuatkan dalam menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Ana, saudara-saudaranya Ana, baik yang ada di Manado, saudara-saudaranya Pak Maksi, yang ada di Jakarta, Murang, dan lain tempat. Saudara-saudara bisa lihat bagaimana kekeluargaan kami karena kebaikan dari Maksi yang telah ditunjukkan Maksi kepada kita. Ya, hampir semua yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan ini semua disertai dengan air mata. Semua sayang Pak Maksi. Dan saya sendiri, saya bilang saya ada hubungan keluarga, tapi ternyata
Pak Denny, Ibu Limbong, saudara-saudara yang lain jauh mengenal Pak Maksi lebih dulu. Kami baru 5 tahun belakangan ini, 6 tahun belakangan ini, tapi saudara-saudara yang lain sudah 30-an tahun lebih mengenal, berhubungan baik dengan keluarga Watung Kawung, ya, puji Tuhan. Saya juga teman Kak Tommy di Unai, sama-sama kami di Unai, ya. Pak Tommy itu kakak tingkat jauh kakak tingkat saya. Baiklah, mungkin sekarang ini kami persilahkan Ibu Ana untuk memberikan responsnya. Kami persilahkan. Selamat malam, apa suaranya terdengar? Ya, Pinkan. Oke. Untuk mewakili Mama, mengucapkan banyak terima kasih untuk semua, Bu Pen, mamanya Angel, Om Darius, Om Denny, semua yang udah, oh iya Pak D, semua pokoknya Jemaat Bukit Zaitun yang udah bantu acara Papa dari awal, khususnya Mama Angel. Waktu itu aku lihat juga mandiin Papa. Terima kasih Tante. Iya, aku nggak mau nangis, aku kuat. Tapi aku cuma mau bilang, dulu aku suka marah kalau Papa baik sama orang. Karena kalau Papa baik sama orang tuh Papa nggak mikirin dirinya. Tapi di sini aku senang karena semua nangis, semua ingat Papa. Sekarang aku tahu kalau kita itu memang harus berbuat baik sama orang supaya kita terus diingat orang-orang. Selain kita bisa nanti akan masuk kerajaan surga, semua orang akan ingat sama kita semasa hidup. Jadi hidup kita tidak sia-sia di dunia ini. Jadi aku cuma mau bilang, selagi kita masih hidup, berbuat baiklah. Satu hal yang bisa diambil dari Papa, yaitu kita harus berbuat baik sama orang lain. Jangan pernah takut kita rugi karena bantu orang lain, karena semuanya itu akan dibalas sama Tuhan. Nggak akan pernah kita nggak akan pernah rugi kalau bantu orang, pasti akan berkatnya akan kembali lagi ke kita sendiri. Jangan takut buat baik, karena selain hidup kita di dunia ini akan diberkati Tuhan, sampai kita nanti mati pun semua orang akan terus ingat kita. Itu aja, terima kasih sekali lagi untuk semua Tante, Om, Ibu, Bapak Jemaat Bukit Zaitun. Kiranya Tuhan memberkati, dan satu lagi tolong doakan Pinkan, Mama, sama Cila supaya bisa kuat terus, supaya kami tetap bisa sama-sama bersatu dan tetap menjadi anak Tuhan yang sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak ya, Pinkan. Terima kasih sudah jadi kuat, bahkan memberikan nasihat yang baik buat kita ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Baiklah, waktunya kita untuk menutup acara kita. Kita akan menyanyi lagu Sion nomor 508. Lagu Sion 508, Tuhan beri kami setia selalu. Tuhan beri kami setia selalu hingga kelak pandang muliamu, tinggal dalammu, percaya teguh. Tuhan beri kami
akan dilayangkan oleh Pak Beni Sinaga sebagai Sekretaris Jemaat Bukit Zaitun. Kami persilakan. Kita bersatu dalam doa. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa, oleh karena Engkau memberkati pertemuan kami malam hari ini, di acara malam hari ini Bapa. Terima kasih oleh karena kebaikan-Mu. Ya Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah memberikan penghiburan kepada keluarga besar Watung pada saat ini Bapa. Ya Bapa, Engkau mengetahui bagaimana daripada kehidupan daripada keluarga besar ini pada saat ini Bapak. Tapi melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah berkati Bapak ini, melalui juga melalui teman, keluarga yang sudah memberikan penghiburan, kata-kata penghiburan kepada keluarga, biarlah Bapak Engkau berkati, kiranya ini menjadi kekuatan bagi mereka ya Bapak, kepada ibu, anak-anak ya Bapak, biarlah ini menjadi kekuatan yang hanya supaya ini mereka berjalan bersama dengan Engkau ya Bapak. Ya Bapak yang Maha Pengasih, di depan masih banyak perjalanan yang akan dihadapi oleh keluarga besar ini Bapak. Berilah kekuatan kepada mereka Bapak. Beri mereka, biarlah Engkau menjadi ayah mereka ya Bapak. Kami percaya melalui kuasa-Mu ya Bapak, Engkau akan memberkati keluarga ini Bapak. Dalam pekerjaan, dalam sekolah anak-anak juga nanti Bapak. Kami percayakan itu ke dalam tangan-Mu Bapak. Dan biarlah keluarga ini selalu juga menyerahkan hidup mereka kepada Engkau ya Bapak. Karena kami percaya, karena kamilah, Engkaulah yang tempat pengaduan kami ya Bapak. Iya Bapak, terima kasih. Biarlah segala keluarga Engkau berikan benar-benar kekuatan Bapak. Dan kami juga akan berpisah pada malam hari ini melalui acara Zoom ini juga. Biarlah kasih-Mu yang menyertai keluarga besar waktunya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak oleh karena kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kalau ada yang mau saling menyapa, acara kita sudah selesai. Oh, bisa diambil gambar Pak Denny? Boleh mau bawa foto? Oke. Boleh. Ya, ya untuk undangan ya. Ibu Desi dibuka, Ibu Desi. Ibu Desi boleh buka. Ya. Cinta? Ya. Oke. Ibu Elda, makasih. 3, 2, 1. Ulang lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk semua. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih semua, Jendir. Bu Ana, Semangat ya. Pinkan, Cila. Tuhan berkati selalu. Semangat Pinkan, Cila, Tante Ana.